Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan apa penafsiran Al-Quran tentang malaikat yang berperang di perang Badar. Ada seseorang bertanya ke hadapan Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, bagaimanakah seseorang bisa menjelaskan kepada seorang ateis bahwa para malaikat berperang atas nama umat Islam melawan orang-orang kafir dari Mekah, orang-orang kafir dalam perang Badar. Dalam suratnya tertanggal 3 April 2023, Hadrat Khalifatul Masih Al-Homis Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz telah memberikan jawaban sebagai berikut. Ketika perihal pertolongan umat Islam melalui malaikat disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, bukan berarti malaikat turun ke bumi dalam wujud pribadi mereka untuk memerangi orang-orang kafir, melainkan itu adalah ucapan kiasan dan maknanya adalah untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman tentang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alasan inilah di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah ta'ala menurunkan kabar ini hanya sebagai kabar gembira agar hati mereka tentram karenanya, dan bahwa pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsirnya atas ayat ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menyatakan bahwa di sini bukan berarti para malaikat akan memerangi orang-orang kafir ini, melainkan jika pertolongan para malaikat terlihat dalam sebuah penglihatan, yaitu kasab, artinya adalah bahwa Allah Ta'ala akan menolong, dan dengan demikian orang beriman menerima kabar gembira. Terdapat di dalam tafsir Sagir halaman 220 catatan kaki di bawah ayat yang ke-11 surah Al-Anfal, di mana menjelaskan ayat yang ke-13 surah Al-Anfal, yaitu pada suatu yang sama Tuhan engkau memerintahkan para malaikat, aku beserta kalian, maka teguhkanlah langkah-langkah orang-orang beriman. Aku akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Hai orang-orang yang beriman, penggala leher mereka dan penggala setiap pori dan ujung-ujungnya. Hadrat Masih Maud Islam telah menulis, tariklah hati mereka dan tanamkan dalam diri mereka kata-kata keteguhan. Dengan kata lain, katakanlah kepada mereka, jangan takut dan jangan bersedih hati. Sampaikanlah kata-kata lain yang dapat menenangkan hati mereka. Dengan demikian, semua ayat ini menunjukkan bahwa Allah sungguh berbicara kepada para aulia pilihannya dan menyapa mereka agar keyakinan dan wawasan spiritual dari mereka itu bertambah, dan agar mereka termasuk orang-orang yang merasa cukup. Terdapat di dalam buku Hamamat Ulu Busro Rohani Hazain volume 7 halaman 299. Oleh karena itu, kabar gembira ilahi tentang orang-orang beriman yang menerima pertolongan para malaikat pada kenyataannya didasarkan pada bahasa metaforis dan penampakan para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa sahabat di perang Badar, semuanya adalah penglihatan atau kasab. Tidaklah tepat untuk menganggapnya sebagai realitas. Oleh karena itu, Hadrat Syed Zaid ul
Abidin Waliullah Shah rahmatullah alaihi dalam tafsirnya atas hadis-hadis yang tercatat dalam kitab Al-Maghazi atau kitab ekspedisi militer karya Sahih Al-Bukhari pada bab kitab Al-Mughazi atau kehadiran para malaikat di Badar telah menulis, tujuan bab ini adalah untuk menunjukkan kelemahan riwayat-riwayat dari Al-Baihaqi dan yang lainnya yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang dibunuh oleh para malaikat di perang Badar dikenali dari bekas luka di leher mereka. Riwayat-riwayat ini tidak dapat diandalkan dan diriwayatkan sehubungan dengan tafsir sebuah ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk memenggal leher. Memenggal leher dan juga memenggal setiap pori dan ujung merujuk pada serangan yang kuat dengan tetap memperhatikan keakuratan sasaran. Penyebutan kehadiran dan penampakan para malaikat dalam riwayat-riwayat di bawah bab ini bersifat penglihatan, mukasafat, dan pertempuran mereka juga sesuai dengan keadaan mereka, bukan dengan panah dan senapan. Dan penampakan mereka terjadi dengan penglihatan rohani, bukan dengan mata fisik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyaksikan hal ini. Demikian pula para sahabat, dan penglihatan seperti ini juga diberikan kepada para sahabat Allah Subhanahu wa taala, yaitu para aulia. Di lokasi Badar, perkemahan musuh di dataran tinggi Bukit Pasir, turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bagian lembah yang lebih rendah, sejumlah kecil sahabat yang tetap tersembunyi dari pandangan musuh, munculnya angin dan hujan. Setiap anak panah para sahabat mendarat tepat pada sasarannya dan terbukti fatal. Kepanikan musuh dari keberanian para sahabat yang teguh. Semua ini adalah keajaiban pengaruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Syekh Zainul Abidin Waliullah Shah rahmatullah alaihi volume yang ke-7 halaman 71 sampai dengan 72. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi yang berkenaan dengan tafsir malaikat yang berperang di perang Badar. Alhamdulillah menjadikan khazanah ilmu ya buat kita. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.